Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, baik itu nikmat lahiriah maupun batiniah, sehingga pada kesempatan yang penuh berkah ini kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan setiap amal ibadah yang kita lakukan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal solih kita. Yang kedua, salawatullah wa salamuhu, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, perkenankan pada khutbah Jumat yang singkat ini kami menyampaikan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Rasulullah SAW memberikan resep, memberikan satu petunjuk agar hidup kita ini terselamatkan. Dan tentu ini adalah keinginan kita semua, selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat. Rasulullah bersabda, salasun munjiyatun, ada 3 perkara yang akan bisa menjadi penyelamat kita. Mari kita bahas 3 perkara ini sesuai dengan terbatasnya waktu. Mudah-mudahan bisa menjadi satu keterangan yang bermanfaat. Apa yang 3 hal itu? Yang pertama, khasyatullahi fis sirri wal alaniyah, yakni kita harus menjadi hamba Allah yang betul-betul khasyatullah, mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fisyirri wal alaniyah, baik dalam keadaan sembunyi, baik dalam keadaan seorang diri, wal alaniyah, maupun dalam keadaan di hadapan banyak orang. Ini resep yang pertama dari Rasulullah agar kita menjadi orang-orang yang selamat. Maka orang yang beriman, ia selalu merasakan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia mau melakukan sesuatu yang melanggar larangan Allah, mungkin orang lain tidak melihat, mungkin orang lain tidak tahu, bahkan keluarganya sendiri pun tidak tahu, tetapi karena dia mempunyai sifat khasyatullah fis sirri wal alaniyah, selalu mempunyai rasa takut kepada Allah taala, maka dia akan bisa mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan yang terlarang. Dan ini adalah keselamatan. Ketika kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Ketika mungkin kita punya kesempatan untuk korupsi misalnya, kita merasa bahwa itu bukan hak kita, walaupun mungkin orang lain tidak tahu, maka kita berusaha untuk mencegah itu. Kenapa? Karena khasyatullah, karena kita takut kepada Allah. Dan hendaknya orang beriman hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja dalam hidupnya. Ini adalah sumber
kebahagiaan, dan ini adalah jalan keselamatan. Di dalam Al-Quran surat Fatir ayat nomor 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan masalah khasyatullah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taziru waziratu wisra ukhra. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa dari orang lain. Wa in tad'u musqalatun ila himliha la yahmal minhu syai'un walau kana dza qurba. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya itu memanggil orang lain untuk memikul beban itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun. Artinya ayat ini menjelaskan pertanggungjawaban seseorang itu adalah tanggung jawab pribadinya masing-masing. Seorang tidak akan memikul beban dosa saudaranya, dan demikian pula lah sebaliknya. Innama tundirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanyalah mereka-mereka yang takut kepada azab Tuhannya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun mereka tidak pernah melihat Allah. Wa aqamus shalah, dan mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Maka barang siapa yang membersihkan dirinya, sesungguhnya dia telah menyucikan dirinya untuk kebaikannya sendiri. Wa ilallahil masyir, dan kepada Allah lah tempat kembali. Ini yang pertama. Orang yang takut kepada Allah itu akan bisa menerima nasihat kebenaran, akan bisa tembus hatinya dari suara-suara kebenaran yang ia terima. Karena apa? Karena tadi itu ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sumber keselamatan. Yang kedua, yang bisa menjadi sumber keselamatan hidup ini adalah berlaku adil. Al-adlu ay wad'u syai'in fi mahalli. Keadilan itu artinya adalah menegakkan kebenaran, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Dan ketika kita sudah berbuat adil, maka kita akan terselamatkan. Maka setiap khotib Jumat itu di dalam akhir khutbahnya selalu berwasiat adil itu. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu selalu yang diingatkan oleh khatib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat keadilan dan kebaikan. Sehingga dengan kita bisa menempatkan keadilan ini, maka kita akan termasuk orang-orang yang selamat. Kita akan termasuk orang-orang yang beruntung. Seorang ayah misalnya ketika dia di dalam rumah tangganya sudah menegakkan keadilan kepada putra-putrinya, maka rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang tenang. Tetapi manakala seorang kepala keluarga, seorang ayah misalnya sudah berlaku tidak adil, di antara anaknya sudah ada yang merasa tidak adil diperlakukan oleh ayahnya, maka ini tentu akan menjadi masalah. Sehingga dimanapun saja ketika keadilan ini ditegakkan, maka akan menghasilkan kedamaian dan ketentraman, dan pelakunya akan mendapatkan keselamatan. Yang ketiga, ketika kita ingin mendapatkan keselamatan adalah hidup dengan perilaku yang sederhana. Al-qasdu fil fakri wal ghina. Sederhana, walaupun kita dalam keadaan mampu, tetapi ketika sesuatu itu tidak kita perlukan, kita tidak menghambur-hamburkan harta kita. Itu namanya al-qasdu, sederhana. Karena ketika kita sudah memperturutkan nafsu kita, tentu tidak akan pernah terpuaskan. Mungkin kita sudah punya mobil yang baru, nanti kita pakai 1-2 tahun, kemudian sudah keluar lagi mobil yang keluaran yang terbaru. Tentu walaupun kita mampu membelinya, tapi karena kita itu berlaku sederhana, yang penting mobil itu kita miliki dan kita fungsikan sesuai fungsinya, maka orang seperti ini akan menjadi orang yang selamat. Tetapi ketika kita berturutkan keinginan, tidak akan ada pernah
terpuaskan manusia itu. Apapun saja, apakah itu mobil, apakah itu handphone, atau apapun saja, ketika kita perturutkan, maka kita akan selalu ingin yang terbaru dan terbaru, dan itu tentunya akan mengarah kepada perbuatan yang mubadir. Padahal dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk berlaku tabdir, menyia-nyiakan harta kita. Wala tubadir tabdiran, innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Janganlah engkau memubadirkan, menghambur-hamburkan hartamu untuk sesuatu yang tidak penting, karena sesungguhnya mubadir itu adalah perbuatan setan, dan setan adalah makhluk yang sangat ingkar kepada Tuhannya. Demikian pesan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Maka orang yang ingin selamat adalah orang yang berlaku sederhana. Di dalam kekayaannya, dia gunakan harta itu untuk sesuatu yang bermanfaat, untuk membantu sekolah orang-orang fakir miskin yang tidak mampu misalnya, untuk membantu pembangunan masjid dan lain sebagainya, yang itu semua akan menjadi bekalnya nanti di akhirat. Maka ketika tiga hal ini kita miliki, yang pertama takut kepada Allah, yang kedua menegakkan keadilan, dan yang ketiga hidup sederhana, maka insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang selamat berdasarkan hadis Rasulullah ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini dan di akhirat nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan, wa huwa subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ayyuhal hadirun i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma sallimna min fitnati hadhis zaman. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rzuqna qalban mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa turda bi qada'ik. Rabbana atina min ladunka rahmah
wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa ladhikrullahi akbar. Aqimis shalah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna